Sudah dengar suaranya ya. Baiklah, ada sedikit ini nggak panjang ya, mudah-mudahan selesai. Tapi di sini saya justru ingin meminta peran serta Anda ya dalam kajian, dalam materi keluarga sakinah. Karena Anda semua kan sudah masuk di dalam keluarga meskipun kadang apa ini namanya posisinya tidak sama ya. Ada yang sebagai anak, ada yang sebagai tante, ya artinya ada bermacam posisi yang mungkin bisa Anda apa itu perankan di dalam keluarga. Demikian secara khusus itu keluarga itu adalah keluarga inti. Ya, walaupun kadang-kadang harus menghadapan orang lain, yang ini harus apa itu diperhatikan karena sedikitnya akan mempengaruhi komunikasi dan yang lebih penting lagi akan berpengaruh terhadap pendidikan. Baiklah, suara isi terdengar. Baiklah, saya minta kepada Anda salah seorang untuk relawan ya, membacakan doa, silahkan. Halo. Sebelum memulai matkul AIK hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Doa selesai. Ya. Doa tadi diawali dengan apa Mbak? Basmalah, kemudian raditu ya. Itu yang biasa dibaca ya. Baiklah. Kita sudah ridha bahwa Islam adalah agama kita. Berarti kita sudah sepakat untuk mentaati perintah dan larangan Allah. Ya. Dan salah satu bentuk taat itu adalah untuk mentaati syariat-syariat Allah di dalam keluarga. Ya, salah satunya itu salah satu karena syariat Allah itu kan luas. Ia terangkat di dalam firman Allah yang bentuknya adalah qauliyah, tapi juga firman Allah yang bentuknya adalah kauniyah, ya. Yang kadang-kadang kauniyah ini hanya dipandang sebagai gejala alam atau bagian dari penemuan ilmu yang justru terpisah dari agama. Yaitu yang tidak benar. Karena bagaimanapun semua kejadian yang ada di dunia itu pasti ada kaitannya dengan qadarullah. Dan qadarullah ini kan sunatullah yang memang bisa terimplementasi dalam bidang apa saja. Kehendak Allah. Yang ini kadang-kadang tidak terpikirkan untuk diterapkan dalam kehidupan dunia. Tidak diterpikirkan untuk diterapkan dalam kehidupan akademik. Padahal Allah selalu ada dan dekat dengan kita. Dan dengan demikian maka dimanapun kita berada, kita harus selalu melibatkan Allah. Itulah hidup yang benar menurut Islam. Sehingga semua perbuatan itu harus diawali dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Harusnya di sini kita sadar bahwa kasih sayang Allah itu tidak mengenal diskriminasi. Semua makhluk Allah dalam kasih Allah, ya, kasih Ar-Rahman, Rahman Allah. Yang Rahman ini karena ditafsiri oleh ahli tafsir sebagai kasih sayang Allah yang tidak ada diskriminasinya. Artinya semua tidak terkecuali itu akan mendapat keridhaan Allah selama dia tunduk
pada hukum-hukum Allah. Kalau tunduknya pada sunatullah, ya dia akan selamat sesuai dengan sunatullah yang kauliyah tadi. Kalau dia tunduknya sunat kauliyah dan kauniyah, selain gejala alam, ya kemudian akademik, tapi juga dia tunduk pada dasar-dasar normatif yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka yang bersangkutan juga berhak memperoleh kesuksesan di dunia dan di akhirat. Barangkali kita semua menginginkan sukses di dunia dan di akhirat, tetapi nampaknya perjalanan ke sana itu tidak mulus, ya kan? Terjal banget. Kadang-kadang kita menghadapi keterjalan hidup, artinya jalan yang harus ditempuh dengan berat, ya, baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Kalau di luar rumah itu sudah hal yang wajar, ya, karena memang kita bertemu dengan orang-orang yang berbeda budaya, berbeda kebiasaan, ya, dan mungkin baru bertemu, mungkin juga terjadi gesekan. Tapi bagaimana dengan yang di rumah? Di rumah kadang-kadang juga hal ini juga terjadi, akan lebih menderita seorang ketika tidak tersambung silaturahminya dengan keluarga. Ya, sehingga beberapa ulama itu menyatakan bahwa ketika seorang ahli ibadah, ahli amal jariah, ahli bahkan dia seorang yang hafid, tetapi dia telah memutuskan silaturahim dengan kedua orang tuanya, maka bukan surga yang dia dapat, tetapi azab di neraka. Ya, artinya apa? Bahwa agama itu tidak hanya fokus pada ibadah dalam pengertian khusus, ibadah dalam pengertian sholat, haji, puasa, ya, itu bukan zakat, tetapi ibadah di sini adalah ibadah dalam pengertian umum, yaitu ibadah-ibadah yang kaitannya dengan menjaga hubungan dengan Allah, menjaga hubungan dengan sesama manusia, dan menjaga hubungan dengan alam sekitar. Ya, karena apa? Ya, alam sekitar memang ada kaitannya dengan keluarga, ya ada jelas. Karena kalau seorang itu melakukan satu tindakan yang salah terhadap alam, apakah itu bentuknya hal-hal yang kecil, misalnya dia membuang puntung rokok di sembarang tempat, dia lupa bahwa pembuangan itu adalah jatuh di tempat pom bensin, maka itu bisa menebar apa itu menjadi pemicu kebakaran. Ya, karena selama ini juga viral kan, ada yang melihat lontaran lemparan bukan puntung rokok, api korek yang baru untuk merokok di satu tempat pom bensin, tapi ternyata kemudian berlanjut dengan kebakaran. Kenapa? Karena memang di sana memang tidak ada larangan, dan larangan ini wajib hukumnya diikutin. Loh, kok wajib? Itu kan bukan hukum Allah. Itu bukan Allah, tetapi senada. Ya, senada. Sesuai dengan implementasi hukum Allah yang kita tidak diperbolehkan membahayakan orang lain. Bagaimana dengan hukum-hukum yang ada di dalam keluarga? Saya tidak akan membahas secara tuntas, ya. Hanya sebagian kecil saja yang ingin saya sampaikan, dan mungkin ini juga yang kecil ini juga masih perlu peran Anda di dalam mengembangkan. Semua ini adalah untuk kebaikan Anda, ya. Kebaikan sesama manusia. Saya baca di dalam surat Ar-Rum, ya, yang kemarin sudah diangkat, dan mungkin semuanya juga bahwa Anda pun akan membuat undangan yang ada surat Ar-Rum ini, ya, karena ini adalah termasuk motivasi, surat yang bisa dijadikan motivasi
pada kita bahwa keluarga itu harusnya adalah sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, taskunu ini biasanya yang dijadikan sebagai moto, sebagai sebutan, sebagai istilah untuk menunjukkan bahwa keluarga itu bahagia dan sejahtera. Karena sejahtera itu kan kemampuan kita memenuhi kebutuhan sehari-hari juga termasuk di dalamnya. Tetapi itu bukan segalanya. Itu bukan segalanya, tapi itu adalah kebutuhan yang harus dipenuhi. Nah, untuk inilah antar satu keluarga dengan yang lain mungkin berbeda dan kita harus dimanapun berada, kita harus dapat mensyukuri. Nah, untuk dapat mensyukuri ini juga tidak mudah karena dibutuhkan peran serta orang tua di dalam memberikan pengertian kepada anak-anak atau anggota keluarga yang ada. Kalau dia seorang suami, ya bagaimana suami mau bisa memahamkan istrinya. Kalau dia seorang orang tua, maksudnya orang tua apakah dia ibu atau bapak, ya bagaimana ibu atau bapak itu memahamkan pada anak-anaknya. Supaya apa? Supaya tidak terjadi salah paham. Dan di sini kan diangkat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mudah-mudahan ada sudah hafal semua ya. Coba Mbak, dibaca Mbak. Dengan artinya ya. Halo? Pak Dia, coba. Halo? Iya. Ini satu. Saya tadi minta Fadia. Mana Fadia ada tidak? Mana? Ini Nida Rosyida. Nah, kalau nggak nyebut saya coret ya dari absen ya. Iya, Bu. Ini siapa ini yang Nida. yang menjawab? Nida. Oke, Fadia. Tadi Sarah coret dari absen ya. Lalu Fadia juga nggak menjawab. Oke, Fadia saya tulis. Tadi itu Fadia nomor berapa? Nomor berapa itu yang bisa membaca Fadia? Halo Mbak, ada yang bisa membaca Fadia? Baca apa, Bu? Fadia tadi yang saya baca awal. Nomornya berapa itu? Saya nggak pegang absen soalnya. Ada Mbak? Halo? Maaf, Ibu, diulang. Ya. Terus putus suaranya, Bu. Fadia kalau nggak saya. Ada ya nama Fadia ya? Tadi saya baca kok. Bukan Fadia. Ada yang sudah menemukan nomor berapa? Sebentar Ibu, lagi dicari dulu. Fadina ya? Fadina, mana Fadina? Tidak ada gambarnya. Iya. Halo Fadina. Anda di Ya. mana posisinya? Because. Nggak bisa nggak bisa nggak bisa tunjukkan bukanya.
Halo. Mbak Dina, bisa baca Halo. ayatnya? Bisa. Halo. Anda sedang tiduran? Enggak, Bu. Ayo, sedang apa? Kok gelap? Maaf, Bu, ini laptopnya kedap-kedip sendiri. Oh, berkedip. Oke, sekarang Febrina, saya minta Anda baca. Febrina, dengar suara Ibu tidak? Iya, Ibu. Oke, Mbak Febrina baca, Mbak. Yang Quran surat Ar-Rum itu, Bu. Mm-mm. Febrina itu 148 ya? Bukan, 073, Bu. Yang berurut ya itu. Iya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum arwajan litaskunu ilaiha Azwaja atau alwaja? azwaja. Iya, ya. Hurufnya harus jelas kalau membaca Al-Quran. Ya, boleh dong. Min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddaratan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Biasa ngaji ya, Mbak? Kenapa, Ibu? Biasa ngaji enggak? Biasa ngaji enggak? Iya, Ibu. Biasa tadarus. Diteruskan ya, Mbak ya. Iya, Ibu. Oke. Nomor berapa tadi, Mbak? 073, Ibu. Artinya, Mbak? Oke, enggak usah. Saya minta yang lain yang membaca. Nazilatul. Hadir, Ibu. Kenapa? Nazilatul. Tapi nomor berapa sebelumnya, Mbak? Halo, Gimana? tadi Mbak yang baca sebelumnya nomor berapa, Mbak? Yang 073. Ayo sekarang Nazila. Halo Nazila. Halo, Dengar Ibu. nggak? Iya, baca. Artinya surat Enggak, Ar-Rum, Ibu. enggak. Ayatnya aja, ayatnya. Baik, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Siapa Mbak ini Inna nomor fi berapa Mbak tadi? dzalika Ya, oke. laayatin Teruskan. liqaumin yatafakkarun. Maaf saya tadi memutus ya. Terima kasih bacaan Iya, Ibu. bagus. Nomor berapa Mbak? 092. Saya coba lagi. Arsila. 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 Arsila nggak dengar ya, saya coret ya. Arsila Nailas. Oke. Kemudian saya minta Sukma. Iya, Sukma. Ibu.
Tolong dibaca ya. Sukma nomor berapa? 164. 164. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Ya. Shadaqallahul adzim. Azwajalita. Oh, tadi berhenti ya, aswaja gitu ya. Iya, Ibu. Terus sekarang saya minta Enda. Enda. Iya, Ibu. Iya, tolong bacakan ulang ya. Baik, Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi min khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu. Coba dibaca lagi. Nggak usah terburu-buru. Nomornya Baik, Bu. berapa, Mbak? 118. 118. Ya, dibaca Mbak. Wa min ayatihi anna khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Anda bacaannya bagus ya, Mbak. Tapi banyak yang terlewatkan itu apanya tajwidnya ya. Jadi tolong kalau membaca Al-Quran itu nggak usah terburu-buru ya. Tartil wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu. Jadi apa itu sadah, kemudian ifanya, idharnya itu diperhatikan ya. Tadi bacanya terlalu cepat-cepat sehingga kurang fokus ke harkat. Yang ini akan mempengaruhi tajwidnya. Ya Mbak ya. Baik, Bu, makasih. Iya, untuk tadarusnya teruskan ya. Tetap dibaca Iya, toh Bu. sehari-harinya Al-Qur'annya ya. Tapi tolong perhatikan ya. Nanti kalau sudah terbiasa fokus ke ini harokat sama tajwidnya ya, insya Allah bisa cepat-cepat tajwidnya ya. Kemudian saya minta Aldias. Ya, Ibu. Nomor berapa Aldias? Nomor induknya ya, bukan nomor urut. Nomor NIM-nya 031. Ya, silahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Oke. Ya, kita kembali ke ayat ini. Jadi di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ya, di antara tanda-tanda ayat Allah, firman-firman Allah ya, an khalaqalakum. Jadi ayat-ayat Allah itu apa? Termasuk fenomena alam, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan keduniaan, termasuk apa yang ada di Al-Quran dan As-Sunnah, bahwa Allah itu telah menciptakan kamu min anfusikum, antara lain salah satu bentuknya dari tanda-tanda kauni, apa itu ayat kauniyah adalah Allah telah menciptakan kamu, karena memang ternyata kita kan diciptakan dari berproses dari pernikahan ya. Walaupun ada orang-orang yang berproses tidak dari pernikahan, tapi insya Allah kita semua berproses dari pernikahan. Nah, di dalam pernikahan itu kan ada akad. Akad ini dinamakan akad sebagai perjanjian yang mulia karena melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah akad-akad yang lain tidak mulia? Mulia, cuman kalau akad dalam pernikahan ini menimbulkan hak dan kewajiban
Dan akadnya itu tidak sebatas jual beli. Kalau Anda beli sandal tidak dipakai, ya itu kan hak Anda. Anda beli sandal 2 tapi yang dipakai 1 terus, itu kan hak Anda. Ya karena mungkin motivasinya supaya yang 1 baru, ya kan baru terus. Tapi kalau ada orang akad nikah tapi kok tidak dipakai, tidak dinafkahi jasmani maupun rohaninya, maka ini tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena seorang istri atau suami itu berhak ya untuk mendapat layanan biologis, untuk mendapat layanan psikologis, untuk mendapat perlindungan dan lain sebagainya, kan? Sehingga tidak bisa. Karena kenapa kemudian demikian? Karena dalam pernikahan itu muncul hak dan kewajiban, ya. Nah di sini ini ditunjukkan bahwa sebetulnya laki-laki dan perempuan itu tercipta itu dari satu apa itu angfusikum, satu pribadi, satu sosok manusia. Artinya apa? Bahwa laki-laki perempuan itu dicipta sama, ya sama. Tapi persamaan itu menjadikan jodoh. Bahwa laki-laki itu jodohnya bagi perempuan dan perempuan jodohnya bagi laki-laki. Kenapa? Karena yang diciptakan oleh Allah itu mereka berjenis kelamin berbeda. Tidak semua perempuan, tidak juga semua laki-laki. Jadi ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Untuk apa? Litaskunu ilaiha, supaya kamu yang laki-laki itu juga akan mencoba atau bukan secara fitrah dia akan tertarik pada yang perempuan, ya. Dan demikian juga perempuan akan tertarik kepada laki-laki. Walaupun awal-awalnya mungkin masih ngeblok ya laki-laki sendiri, perempuan sendiri, tapi bertambahnya usia maka akan terjadi fitrah ini akan semakin menguat. Ya, fitrah ini akan semakin menguat bahwa dia akan memikirkan pasangan laki-laki atau pasangan perempuan. Bisa guru ilaiha di sini yang disebut adalah bahwa laki-laki akan cenderung pada perempuan, tapi tidak berarti perempuan cenderung pada perempuan, tidak. Ya, wajah ala bainakum. Nah, di sini ada dijelaskan wajah ala bainakum mawaddah, dan Allah menjadikan kamu kasih, ya. Mawaddah itu kasih sayang yang muncul karena ketertarikan, karena aspek fisiknya, ya, karena aspek fisik, ya, aspek dohir, aspek luarnya. Bu, luarnya nggak ada yang tertarik, tapi saya tertarik pada kepribadian. Tapi kan dengan kepribadian itu, Anda kan juga berusaha untuk mendekat. Ya, litaskunu ilaiha mawaddah. Dan kemudian Anda menemukan sesuatu yang bagus pada pasangan yang Anda harapkan. Ya kan? Apakah itu bentuknya, kata-katanya, kebijakannya, cara dia berpikir, pola hidupnya, itu saja terjadi, ya, sehingga terjadi chemistry, ya Mbak, iya Mbak, istilahnya kecocokan gitu, benar nggak itu istilah-istilah gaulnya, betul nggak Mbak? Halo, di mana Anda? Ada yang dengar nggak sih Mbak? Ya, Bu. Ya suara lah Mbak, ya jangan fokus ke yang lain tempat. Oke, kemudian warohmah. Warohmah ini kemarin sudah saya sampaikan. Rahmah ini adalah melibatkan Allah, walaupun mawaddah juga melibatkan Allah, tapi rahmah ini betul-betul lebih berdasarkan ajaran agama. Karena bagaimanapun istri itu adalah amanah, ya, sehingga baik dan buruknya itu harus diterima. Dan itu adalah merupakan ladang amal buat kita. Kalau ada kekurangan,
Itulah ladang amal kita untuk memperbaiki. Ya. Kalau ada kekurangan, kemudian kekurangannya itu tidak diperbaiki karena itu kembali kepada fisiknya yang memang tidak bisa diperbaiki ya, karena mungkin postur tubuhnya yang pendek seperti Bu Neti, nah itu dijadikan sebagai bagian dari nikmat Allah juga, bahwa ini adalah rezeki yang sudah diberikan oleh Allah kepada saya, yang sekaligus sebagai amanah, gitu ya. Harus saya rawat, harus saya didik, harus saya beri perlindungan. Ini adalah bagi suami. Itu sebagai contoh ya. Karena yang saya hanya melihat diri saya aja yang banyak kekurangan ini ya. Kemudian inna fidzalika, karena sebetulnya yang demikian itu adalah la ayat, merupakan tanda, merupakan bukti, merupakan dasar, yang merupakan dalil di kaum yatafakkarun, bagi orang-orang yang berpikir. Ya, walaupun dalam pada zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian menghadap kepada Nabi. Bagaimana Nabi sekiranya saya itu minta cerai dari suami saya. Lalu Nabi mengatakan, adakah kejelekan yang kamu temukan suamimu sehingga kamu minta cerai? Perempuan itu menjawab, tidak ada. Kalau dari aspek akhlakul karimah luar biasa sekali. Tapi kemudian dia mengatakan, tapi saya tidak mencintainya, mawadahnya ada. Maka dalam itu saya siapkan HP-nya ya Mbak. Kalau nanti lepas jadi saya bisa langsung masuk. Maaf tadi saya terlempar jauh Mbak. Terlempar jauh sehingga harus memasukkan lagi materinya. Oke. Sudah tampak kembali ya Mbak ya. Nah, tadi sampai mana? Akhirnya perempuan itu mengatakan bahwa tidak ada sama sekali yang cacat pada akhlaknya. Luar biasa. Saya tidak mencintainya. Haruskah saya tinggal dengan orang yang saya cintai? Apakah yang Rasul sampaikan ini merupakan perintah? Maksudnya kalau perintah saya taati. Tapi terus Rasulullah mengatakan bahwa tidak. Ini bukan perintah tapi sebatas saran. Jadi hadis Nabi itu ada yang perintah dan ada yang saran. Ya maka perempuan tadi minta supaya dicerai. Dan itu enggak apa-apa. Loh enggak cinta kok. Ya enggak cinta ya. Lihat mukanya aja sudah enggak tertarik sama sekali. Misalnya begitu. Loh Bu, kan kalau sudah tua juga kadang-kadang medeni. Gitu misalnya. Loh itu lain. Itu sunatullah ya. Artinya tidak ada kan orang yang kemudian sudah tua menjadi lebih ganteng, lebih pinter, lebih sehat, lebih berbau harum. Tidak ada. Itu kan tahapan umur, bahkan kadang-kadang megah karena apa? Orang pikun itu kan kadang-kadang menjengkelkan ya. Apalagi seorang istri yang harus menghadapi seorang pikun yang rewel banget itu manusiawi. Kalau dia capek, tetapi kan capeknya ini tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk meninggalkan dia. Karena ini adalah amanah dari Allah. Ya udah kalau bisa ya sampai umur memisahkan keduanya, ya kan? Jadi memang
tergantung bagaimana perbuatan kita. Ya, kalau awal menikah itu ayatnya yang memang sudah harus diperhatikan itu ada mawadah. Ya, apakah mawadahnya itu bentuknya senyumnya, ya sehingga kalau di rumah, tolong ya kalau bertemu dengan saya senyum terus aja saya sudah senang, misalnya demikian ya. Bentuknya cerewetnya ada loh yang suka karena cerewetnya, karena ternyata dia di rumah nggak ada orang yang cerewet. Jadi diam terus katanya. Nanti kalau saya dapat dia nanti kayak kuburan katanya begitu. Ada yang suka cerewetnya. Ada juga yang suka usilnya. Lucu ya, macam-macam yang membuat seseorang itu semakin dekat. Tapi di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis itu kan li jamaliha. Karena kecantikannya boleh ya. Jadi cari orang yang cantik. Saya juga pernah punya teman itu. Jadi teman saya itu mengatakan pokoknya istri saya harus orang yang cantik. Pengertian cantik bagaimana? Saya bilang gitu. Pokoknya adalah yang cantik. Suatu ketika dia datang ke rumah sambil marah. Saya katakan, kamu kok dia menganggap saya sebagai saudara? Kamu kok datang di sini marah-marah itu marah dengan siapa? Saya tak pasti dia tidak marah dengan saya. Karena dia ngedumes gitu ya. Masa Bu? Itu Ibu kan kenal ya kenapa? Yaitu saya minta untuk jadi istri saya itu dia nggak mau, menolak katanya begitu. Menolak bagaimana? Saya kan langsung ketemu, saya ingin bicara dengan Anda. Mau nggak kamu jadi istri saya? Dia diam lalu masuk kamar. Saya dibiarkan aja di luar, saya pergi. Nggak mau lah bilang. Saya bilang perempuan itu unik. Ya kadang-kadang ada yang mau terus terang, tapi kadang-kadang yang terus terang itu karena dia juga sebetulnya mau, dia ingin menyembunyikan kepedeannya, maka dia masuk ke dalam. Kenapa kamu? Bagi saya harus dijawab terus terang, dan saat itu ya enggak semuanya orang bisa seperti itu. Ya kalau memang kayak gitu kamu cari yang lain aja yang seperti itu. Berapa bulan kemudian dia datang lagi ke rumah. Tuh ada anak cantik. Dan dia mau dengan saya. Loh kok tahu kamu mau dengan saya? Ya saya datang rumah kakaknya. Saya lihat dia cantik. Taunya cantik bagaimana? Wah pokoknya cantik. Waktu itu jilbab belum musim ya. Jadi betisnya masih kelihatan. Rambutnya juga masih kelihatan. Bajunya juga masih kelihatan. Artinya pas waktu itu masih bisa dilihat lah kecantikannya secara fisik. Menurut kriteria dia. Dia mengatakan cantik. Badannya kulitnya mulus dan lain sebagainya. Terus saya katakan, kamu ngomong apa kok tahu dia mau? Saya tanya, kamu mau nggak jadi istriku? Dia bilang mau. Kamu mau saya nikahin? Mau. Katanya begitu. Terus kenapa kamu nikahin aja? Ya, enggak lah, kan prosedurnya harus lamaran dulu. Ibu kan kenal kakaknya. Oke, kalau memang kamu betul-betul mau dan situ saya antarkan. Jadi memang karakter perempuan itu berbeda. Ada yang suka belak-belakan, tadi ada yang suka sindiran, ada yang suka pelan-pelan ya. Saya harus tahu kamu siapa. Kalau yang tidak baru sekali, berulang kali dia main ke rumah kakaknya tapi nggak pernah ketemu. Ketika kakaknya tidak ada di rumah, dia ketemu dan dia mengatakan katanya begitu. Dah, itu yang terjadi ya. Dia ada mawadah dan kemudian dia yakin ada warohmah. Warohmah ini akan berbina dengan sendirinya. Dan harus ada usaha untuk mewujudkan mawadah terus dan warohmah terus. Walaupun tidak berarti seorang perempuan harus operasi ya, harus merubah tubuhnya, tidak. Karena itu adalah sunatullah. Ketuaan itu adalah sunatullah yang harus kita nikmati karena itu bagian dari rezeki Allah, sudah memberikan umur panjang ya. Dan kita tahu dengan bertambahnya umur itu tidak selalu sama dengan yang dulu, akan terjadi pengikisan kecantikan. Ya, sehingga harus dinikmati sebagai tanda bahwa perjalanannya semakin dekat pada kuburan. Jadi harus semakin banyak bersyukur. Hal-hal yang tidak layak dilakukan oleh orang tua itu
dihindari sebagai teladan juga bagi yang muda-muda. Oke, innallaha fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Nah, inilah tafakarun inilah yang harus dimiliki oleh orang-orang yang ada di dalam ikatan pernikahan. Banyak timbangan untuk melakukan hal-hal yang tidak benar. Ya, misalnya begitu reuni dengan teman-teman ya, sudah berkeluarga ketemu mantannya dulu lalu tumbuh kembali ya, setannya kan goda itu setan, deketin dia, deketin ternyata dia masih seperti dulu, kemudian kontak ini semakin berlanjut terus, nah lalu mengganggu keluarga, itu juga harus dihindari karena bagaimanapun setelah terikat oleh pernikahan maka dia berkewajiban untuk menjaga kokohnya pernikahan tersebut. Perceraian itu memang dibenarkan, tetapi Allah murka dengan perceraian. Allah paling tidak suka dengan perceraian. Kalau boleh digambarkan kemarahan Allah itu ibarat bumi ini digoncangkan oleh Allah. Ya, kenapa? Karena perceraian itu tidak saja memisahkan laki-laki dan perempuan yang terikat di dalam apa Mbak? Di dalam pernikahan itu, tapi bisa juga berdampak pada keluarga. Ya, bagaimana anaknya, bagaimana pendidikannya, bagaimana kelangsungan hidupnya. Ya kan? Kemudian model keluarga Islami itu bagaimana? Nah, perbedaannya adalah pada akad. Jadi akad yang dilakukan dalam pernikahan itu ya pernikahan. Jadi aku nikahkan anakku atau aku nikahkan si fulan dan si fulan, kan begitu kan, bukan akad yang lain. Ya, misalnya aku jual anakku atau aku zinakan, kan tidak ada yang mau digitukan kan, ya nikah ya antara laki-laki dan perempuan. Hanya perempuan ini diwakilkan oleh walinya, tetapi boleh menyaksikan ya. Jadi boleh kok menyaksikan, nggak apa-apa. Atau menyaksikannya juga nggak deket-deket juga nggak apa-apa kan, tidak rangkulan, tidak pentelengan ya. Istilahnya masih dalam batas-batas kesantunan yang diperbolehkan di dalam Islam. Bukankah kalau kita tolabul ini juga kadang-kadang harus bersamaan dengan laki-laki, tetapi tidak berarti kita melakukan khalwat ya, karena ada yang lain dan membatasi apa penglihatan kita, tutur kata kita, sikap kita sehingga tidak mengganggu apa daerah seksual lawan jenis ya. Nah, disinilah akad akan mengikat pernikahan. Nah, di dalam pernikahan itu kan ada tujuan. Ya, tujuannya tadi sakinah mawaddah warahmah. Ini harus dibangun agar suami dan istri itu juga menjadi guru, menjadi toladan bagi anak-anak, khususnya ibu adalah menjadi madrasah awal bagi anaknya. Ya, sehingga dengan madrasah awal dari ibunya menjadi guru pertama kali, sekolah pertama kali dalam kehidupannya, maka dia akan melihat bagaimana hubungan yang baik antara ibu dan bapak. Kalau ibu dan bapaknya baik, maka anak ini tidak akan memunculkan perbuatan yang aneh-aneh, yang berlawanan dengan hubungan harmonis. Ya. Kenapa kemudian ibunya sudah baik, anaknya sudah baik, kok dia suka bersikap seperti apa itu, seperti menang sendiri gitu loh. Nah, itu bisa dilihat dari kebiasaannya. Kebiasaannya itu apa yang dilakukan. Mungkin ketika bapak ibu tidak ada, dia melihat atau menikmati tayangan film yang serem-serem. Ya, sehingga dia mau menjadi yang menang, selalu menang. Nah, itu bisa saja terjadi.
Atau mungkin orang-orang yang di sekelilingnya yang tidak bisa memberikan teladan yang baik. Sehingga madrasah yang sudah dibina oleh ibu itu terkikis, tergantikan dengan kebiasaan yang lebih lama yang dilakukan oleh orang lain. Siapa dia? Bisa saudara, bisa pembantu, bisa keluarga dekat ya, yang hadir di dalam keluarga itu. Sehingga di sini harus hati-hati. Bukankah ada? Kemarin baru itu di TV itu. Seorang bapak ada ya, iya seorang bapak kok itu melakukan pelecehan terhadap anaknya yang di bawah umur. Coba. Kok tega-teganya? Nyelentik aja kadang hati kita berdebar kok. Berdebarnya apa? Menolak bahwa tindakan itu benar, itu menolak. Protek ya. Kenapa saya lakukan? Lah kok ini sampai melecehkan? Coba. Ini orang dekat, makanya seorang ibu itu harus waspada. Ya waspada, bukan curiga tapi waspada dan melindungi anaknya. Bagaimana ketika dia harus keluar mengikuti aktivitas di luar? Nah, harus peka terhadap keluhan-keluhan yang dilakukan oleh atau aduan-aduan yang disampaikan oleh anak. Ya, apakah itu kakaknya adik, adiknya adik, ya, yang sudah bisa berkomunikasi atau bukan keluhan anak tersebut. Karena biasanya anak kalau nggak nyaman kan juga ngeluh. Nggak mau sama dia, nggak mau, kayak ketakutan atau apa. Itu harus tanggap ada apa di balik ini. Walaupun tidak menuduh ya, tapi harus waspada, menelisik apa yang terjadi. Kemudian meneladani orang tua baik laki-laki maupun perempuan harus meneladani kepada anak-anaknya, akhirnya menjadi toladan ya, memberikan toladan yang baik, dan toladan ini bersumber pada toladan bagaimana Rasulullah memperlakukan anak-anaknya sampai dewasa loh itu Fatimah ya, diperhatikan oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah datang ke tempatnya Fatimah, kemudian itu dilihat anaknya perempuan sedang bekerja keras. Kalau nggak salah masih menghaluskan tepung, ya menghaluskan kacang-kacangan menjadi tepung. Kemudian yang lain juga masih suaminya juga masih masih melakukan satu aktivitas yang berat juga. Lalu dia menawarkan diri, siapa yang berhak saya bantu? Artinya apa? Dia memandang bahwa Fatimah juga anaknya, mantunya juga anaknya. Jadi sikapnya adil. Tidak harus karena Fatimah anaknya kemudian dia langsung memberikan pertolongan pada Fatimah, tidak, tapi justru dia memberi tawaran siapa yang berhak saya bantu. Artinya apa? Sikap kita harus adil terhadap anak dan mantu. Ya. Kemudian ini adalah model-model pernikahan yang harus ditunjukkan kepada keluarga yang Islami, antara lain ya Mas. Kemudian harus diperhatikan juga hubungan dengan Allah dan makhluknya, misi humanisasi, misi kemanusiaan, ta'muruna bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar wa tu'minuna billah. Tanha 'anil munkar. Humanisasi bagaimana ya, ta'muruna bil ma'ruf. Kita semua mengharapkan bahwa semua manusia itu hendaknya menjadi manusia yang baik. Maka yang baik itu kan variannya banyak kan. Baik dalam hal perilaku, baik dalam hal pendidikan, baik kan. Nah, itu macam-macam ya. Nah, kita pilih yang dibutuhkan oleh anak-anak itu apa yang terbaik. Kalau anak-anak kecil kemudian sudah dipegangin HP, itu pun harus ada waktu yang dibatasi, harus ada aturan yang diterapkan. Ya, misalnya dengan diprogram iPad-nya berapa jam sudah mati. Ya, kemudian
yang bisa diupload, yang bisa ditayangkan itu jenis apa mainannya itu sudah terpilih. Nah, ini kan salah satu bentuk ta'muru bil ma'ruf. Jadi dia melihat satu tayangan tapi sekaligus bisa menteladani perilaku yang baik. Tidak hanya tayangan asal saja, justru dia semakin ganas, semakin berani, semakin petikawan gitu tidak. Ya, tetapi harus hal-hal yang betul-betul manusiawi. Ya, datang masuk rumah pakai salam, kemudian makan berdoa. Karena film-film yang kayak gitu banyak itu. Apa itu? Film-film yang dari Malaysia itu. Nah, kemarin itu ternyata yang dari mana ya? Nah, dari Malaysia produksi film apa, Mbak? Ipin Upin ya. Itu juga datang ke kantor pusat Muhammadiyah ingin melakukan kerjasama kaitannya dengan pendidikan anak. Ini luar biasa sekali ya. Ternyata Muhammadiyah sudah bimbing ke luar negeri juga. Sudah ada perguruan tinggi di luar negeri dan itu diakui negara Malaysia ya. Kemudian juga itu membuka gedung dakwah Australia, kemudian akan membuka perguruan tinggi lagi di mana itu luar biasa sekali ya. Itu sebatas ilustrasi. Buatan hauna anil mungkar. Kita memang kadang-kadang harus mencegah dalam kemungkaran. Tapi ingat bahwa sesuatu yang kadang-kadang kita tidak suka itu tidak berarti kemungkaran. Ya, kadang-kadang itu adalah merupakan sesuatu yang baru, yang mungkin kita tidak tahu manfaatnya. Jadi, bagaimana kalau melihat anak-anak yang kelompok pang misalnya demikian, itu kan juga bahaya buat anak turunan kita kan, karena bisa saja mencemari. Karena mereka kadang-kadang menempati depan rumah keluarga. Sementara di dalam rumah itu ada anak-anak, kan bisa kan ini mencemari. Atau menempati di tempat-tempat umum yang sering digunakan anak-anak untuk bermain. Ya. Nah, ini. Sehingga perlu dilakukan pendekatan supaya tidak sampai mencemari, tapi tidak mendiskreditkan mereka. Tetap mereka dipandang sebagai manusia yang berhak memperoleh hidayah. Nah, ini yang sulit ini. Ya, yang sulit ini. Maka kalau itu terjadi ada di depan rumah Anda bisa melapor kepada dinas sosial supaya ditangani. Ya, kalau memang ya minimal tidak di rumah Anda lah, tidak di depan rumah, karena kita kan punya keluarga yang harus diselamatkan supaya diberikan rumah tampungan atau bagaimana. Enggak, ini memang perlu tanggung jawab pemerintah, tapi tidak berarti kita lepas tangan, tidak ya. Kalau memang kita bisa mengarahkan mereka, ya diarahkan. Kemudian misi transparansi ini adalah terkait dengan kemampuan beragama. Ya, jadi hubungan dengan Allah, hubungan dengan makhluknya ini sudah tertanam sejak dini. Ya, bagaimana ketika makan harus harus berdoa. Bagaimana waktu sholat juga diingatkan, yuk sholat bareng mama, bareng papa. Ya, kemudian. Nah, yang kedua, ini sakinah. Ya, kita sekali kalau tenang, diam, ketenangan setelah kegunaan. Ya kan, sakinah. Itu artinya tenang. Kenapa? Taskunu ilaiha. Saya menjadi tenang. Kan orang kalau baru keganggu hatinya, keculik hatinya, ya itu kan kadang-kadang gelisah. Rasanya nggak ketemu kok yo kangen, ketemu kok yo malu, nggak berani bicara, jadi menjadi galau. Ya kalau istilahnya nggak, halo, tolong saya dijawab. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu. Masih dengan mana, Mbak? Terima kasih, Ibu.
Oke ya. Benar nggak Mbak ini kalau kecolek hatinya, kesentuh hatinya itu menjadi gelisah? Nggak ada yang pernah tersentuh hatinya? Benar, Ibu. Benar ya, itu manusiawi sekali, nggak usah dipungkiri, asal nggak usah sukses. Aku tersentuh sama dia, itu gelisah, seperti itu cukup jadi rahasia pribadi. Ya bolehlah curhat-curhat sama teman, tapi yang bisa dipercaya. Ya. Itu jangan-jangan sebenarnya itu ternyata suka sama dia yang kamu sukai. Nah kan jadi masalah nanti ya, persahabatannya menjadi yang ya bagaimana kita bisa memanage hati kita, perasaan kita ya supaya tidak melukai yang lain ya. Kadang kan ada yang berbuat pasangan ya. Itu kalau sudah jelas itu menjadi tenang, apalagi kalau sudah berumah tangga. Alhamdulillah. Tapi rumah tangga pernikahan itu bukan awal kebahagiaan ya. Itu harus berlanjut terus. Karena apa? Karena ada seorang yang minta cerai itu gara-gara apa, Mbak? Gara-gara ketika tidur bareng, ya tadinya kan pernah tidur bareng karena belum bisa di istrinya atau suaminya. Ketika tidur bareng, yang suami ini ngorok, terus kutuk 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 kutuk, terus kutuk 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 kutuk, dia semalam nggak bisa tidur, paginya nggak bisa tidur. Hanya karena ngorok saja. Perjanjian yang begitu indah, perjanjian yang sudah diharapkan sekian lama, usaha-usaha pendekatan yang bagus itu dirusak hanya karena faktor ngorok. Kira-kira manusiawi enggak? Halo, manusiawi enggak, Mbak? Kira-kira pas enggak itu? Sudah perjanjiannya lama, aku nanti akan menikahimu, aku nanti akan melamarmu. Ketika sudah dilamar juga senangnya bukan main, teman-temannya diundang, ibunya mengeluarkan biaya ya. Untuk apa? Untuk mengesahkan akad antara anak dan calonnya tadi. Tapi begitu tidur, mendengarkan dengkuran itu langsung minta cerai paginya. Coba. Pas nggak itu dengan usahanya dia selama ini? Loh Bu, waktu ketemu kan nggak pernah tidur. Alasannya begitu. Ya nggak bisa lah, Mbak. Kok nggak ada yang jawab? Sih saya sudahin aja, Mbak. Halo, Assalamualaikum. Nah, salam aja nggak dijawab. Waalaikumsalam. Karena aku ini dulu. Ya, oke. Nah ini nggak bisa. Kalau kita bisa mendengar apa itu nyanyian yang tidak kita sukai, dalam satu kita masih bisa tidur. Kemudian kita masih bisa mendengar suara-suara deru mobil yang juga sebetulnya mengganggu kita. Ya, dan itu tidak mengganggu apa itu, mengganggu tidur kita. Kenapa kita tidak bisa mendengar jemputan suami? Kenapa tidak kita bayangkan itu adalah musik malam tidur? Bisa dikonsepsi demikian. Ya karena ada itu Perdana Menteri mana itu, kalau nggak salah Zimbabwe atau mana itu dia mengatakan, dulu saya sering marah karena suaminya sudah meninggal ya. Dulu saya sering marah dengan dengkuran suami saya. Saya tidak suka. Saya ingin cepat-cepat berakhir. Maksudnya mendengar dengkuran itu. Tapi kini saat dia tidak ada, saya justru menghargai. Kalau itu yang terjadi seperti itu, Mbak. Ternyata hal-hal lain
Recording in progress. Madrasah ini tidak hanya terbatas. Hilang, Mbak? Halo? Halo. Iya, Ibu. Hilang. Oh, belum share. Oke. Nah, sudah ya, Mbak ya? Sudah, Mbak ya? Sudah, Ibu. Oke. Jadi, seluruh anggota keluarga ini berperan. Ya, jadi anak juga harus dibiasakan menghormat orang tua, jangan biasakan dengan kebohongan-kebohongan, menghargai bapak, menghargai ibu. Ya, kalau misalnya ada satu sikap yang kemudian menunjukkan bahwa anak itu tidak menghargai salah satu, harus diingatkan dengan cara yang baik. Kemudian rumah tangga adalah kelompok orang yang saling terikat bidang sosial ekonomi. Nah, kenapa dibedakan keluarga? Keluarga ini memang keluarga inti ya. Kemudian kalau rumah tangga itu adalah bisa bertambah nih anak dan istri. Tahapan tangga sampai ke puncak terbentuknya model sosial yang beragam. Nah, di sini ini kita harus hati-hati karena kadang-kadang dimasukin rumah keluarga itu dimasuk oleh orang lain ya, yang ketika menuju sakinah mawadah itu akan menjadi sulit karena kelalaian suami atau istri atau orang tua, ya kedua suami ABG atau mereka yang sudah berperan sebagai orang tua di dalam keluarga itu dalam hal apa? Dalam hal pendidikan pada anak ya. Pernah saya membaca itu tahun 18 sekarang pemuda itu curhat pada konsultasi seksual ya, konsultasi seksualitas. Di situ dia mengatakan, saya seorang mahasiswa, saya terjerat pada satu tindakan yang asosial gimana. Karena saya dipaksa oleh pembantu saya untuk melakukan hubungan kelamin. Ya. Bahkan dia belakangan itu mengundang temannya, dan temannya itu biasa main bareng. Nah, apa ya Mbak ya, Anda semua sudah berkeluarga, sudah dewasa. Lalu apa yang harus saya lakukan? Kalau saya tidak mau, dia mengancam akan disampaikan pada orang tua saya. Maka di situ dokternya sekarang sudah almarhum ya, dia mengatakan, Anda seorang mahasiswa yang bodoh. Kenapa pikir panjang ketika Anda mau mulai hal itu? Karena di situ dia mengatakan awal-awalnya dia itu terbawa kebiasaan sering menciumi celana dalam perempuan, dan dia ambil celana dalamnya pembantu yang waktu itu adalah sudah janda. Lalu oleh pembantu bilang sama papa mamamu loh, kalau kamu nggak mau melakukan sesuatu dengan kalian, itu menjadikan jerat dia. Padahal kalau dia nggak mau kan sudah selesai kan, paling ya dimarahin papa mamanya, dan itu tidak akan berlanjut pada zina kan. Ternyata dia terikat pada terjerat di dalam zina. Jadi memang siapa dia, orang lain kan yang datang ke rumah kita. Nah, itu harus hati-hati ya. Walaupun tidak selalu demikian, tetapi ini kasus menjadi pelajaran buat kita semua, khususnya kita yang masuk di dalam rumah tangga ya, atau keluarga inti khususnya ya. Nah, di sini kemudian ya saya agak cepat. 9 fungsi keluarga adalah ya, kalau hubungan suami istri itu sudah barang tentu secara biologis ada ya, harus berpikir tentang reproduksi ya, yang ini adalah terkait dengan kesehatan, terkait dengan kesantunan, terkait dengan biologi. Sudah barang tentu menurut agama ada, menurut kesehatan ada, dan ini memerlukan satu pendidikan atau minimal pengetahuan lah, mencari-cari sumber referensi yang benar ya. Kemudian profetik atau perlindungan, profetik ya, melakukan perlindungan pada keluarganya, khususnya anak-anak yang dilahirkan, karena anak-anak ini rentan dengan gangguan ya.
Sehingga harapannya meskipun diiming-imingi uang, ya belakangan ini kan ketahuan itu di Semarang. Oh, laki-laki atau bapak-bapak itu usia 30 tahun, yang jelas laki-laki ya, usia 30 tahun melakukan pelecehan terhadap anak-anak usia dari 5 tahun sampai 10 tahun, 5 tahun hanya dengan iming-iming uang 5.000 dan ancaman. Setelah 18 anak yang menjadi korban, dia baru ketahuan. Coba Mbak, itu yang melapor, yang baru ketahuan itu 4 atau berapa anak. Bagaimana dengan yang lainnya? Karena itu akan berdampak pada psikologis mereka. Kan harus dapat perlindungan itu, perlindungan juga, dampingan juga. Ini akan berdampak, akan menjadi trauma. Akan berdampak itu juga banyak hal yang akan merusak moralnya dia. Ya. Dari yang tidak percaya diri, minder wajib, atau justru dia menjadi semakin jelek. Ya. Itu banyak hal yang bisa mempengaruhi dia. Maka efektivitas ya, fungsional kasih sayang itu harus betul-betul terimplementasi dengan benar. Jangan kasih sayang itu diwujudkan dalam bentuk pemberian materi saja, tetapi juga kalau salah ya diingatkan, jangan dibenarkan. Karena sejak dini anak-anak itu sudah harus membedakan mana yang baik dan mana yang salah. Sehingga makan dengan tangan kanan, diawali dengan bismillah. Kemudian kalau diberi terima kasih, masuk rumah salam, itu hal-hal yang sederhana tapi perannya begitu bagus dalam pendidikan. Ya, kalau ambil barangnya kakak atau adik harus izin, gitu kan. Kemudian edukasi pendidikan ini jelas, tadi sudah banyak saya angkat. Religius pendidikan juga tidak hanya umum saja, tetapi juga harus bersifat agama. Dan kita juga harus bisa membedakan ada agama lain. Ya, mereka berhak untuk maksudnya orang lain berhak untuk beribadah secara agama mereka. Tapi kita juga wajib beribadah sesuai dengan keyakinan kita. Keyakinan kita adalah yang benar menurut kita. Keyakinan mereka dibenarkan oleh mereka. Tapi kita tidak boleh menyalahkan mereka. Nah, itu kreatif, rekreasi juga harus dilakukan. Kemudian pengendalian sosial, ya, jadi harus ada pengendalian sosial ketika dia bertemu dengan keluarga, dengan orang yang minta-minta, sesekali harus diajari untuk memberikan infak, memberikan sedekah, memberikan sumbangan. Ya. Kemudian, nah, di sini keluarga sakinah sebagai usrah, sebagai keluarga. Ya, suami istri berkhidmat pada syariah. Suami istri dan anak adalah amanah. Wujud kedamaian, ketentraman, ketenangan, dan kebahagiaan. Ya, pimpinan dirubah kerabat itu harus dijaga hubungannya. Pimpinan itu harus dapat memimpin anak istrinya. Bukankah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ya? Maka di situ adalah pimpinan dalam hal yang baik-baik. Tapi kalau pimpinnya dalam hal yang tidak baik, ya nggak boleh. Kemarin kan ada itu viral di TV juga, seorang suami menawarkan jasa ranjang istrinya pada temannya. Coba, teman-temannya itu boleh. Dan itu sudah berjalan 2 tahun atau 1 tahun itu. Dan ketika ditelisik ternyata itu adalah karena adanya kebutuhan ekonomi dan sudah disetujui antara suami istri tadi. Kan nggak benar itu, harusnya kan salah satu mengingatkan bahwa ini nggak boleh terjadi. Yang berhak itu hanya suami istri, tapi temanmu nggak berhak. Ya harus salah satu mengingatkan.
kok malah dijual. Ya, ini adalah tidak pimpinan yang tidak benar. Nah, karena dia kerabat harus kita jaga. Bagaimana supaya tetap damai, bagaimana supaya tetap tentram dengan ketenangan yang memang betul-betul bukan karena takut ya, diamnya itu diam emang tenang, tapi bukan diam karena takut. Karena ada anak-anak yang diam karena takut kemarahan, takut dimarahi, takut dipukul, takut disakiti ya. Sehingga semua itu dapat menimbulkan kebahagiaan. Jadi sini tentram, aman, dinamis. Tentram, aman, tapi juga tetap dinamis. Anak-anak dibiarkan untuk beraktivitas sesuai dengan dunianya. Ya, tidak boleh terus kalau naik-naik, jangan nanti jatuh. Ya sudah, dilindungi aja sambil dibilangi. Kalau tidak ada orang, jangan naik karena bahaya. Tidak ada yang ngawasin. Dan macam-macam lah. Kemudian aktif lakukan hal-hal yang sah. Kadang-kadang kan ada dialog antara anak dengan anak. Gimana menghadapi semua ini? Biasa aja mereka, biar aja mereka. Harusnya mereka kita hilangkan aja, lalu kita gantikan sendiri. Itu tidak harus diluruskan, ya, karena kita kan nggak bisa melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum. Semuanya harus berproses sesuai dengan prosedural hukum yang ada. Asih dan asyih, saling asah, asih dan asyih. Asah itu apa? Mengingatkan, mendidik. Asih itu asal apa? Mengasihi. Asyih itu apa? Melindungi, mengasuh ya. Wa asyiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'aw wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Ya, dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak kepadamu. Bisa jadi apa yang kita lihat tengkurangnya nggak baik, tapi itu baik buat dia. Misalnya ya dengan tengkurang itu kita sudah bangun pagi ya. Atau ada faktor lain, tengkurangnya itu nggak baik, rebut mendengkur itu kan bagian dari tanda-tanda adanya sakit. Lah monggo kalau mau menurut kesehatan seperti itu, ya bagaimana kita harus berusaha untuk menyelamatkan dia supaya tidak menjadi sakit. Jangan terjadikan sebagai alasan untuk memojokkan dia. Sudah sana tidur sendiri. Hak dia kan untuk untuk bersama tuh, untuk bersenang-senang dengan Anda. Sebagai istri ya, tentu saja. Kemudian mada cinta harapan, mawaddah cinta kelapangan dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Nah ini mada, mawaddah, warahmah, mawaddah. Setelah ada yang kita sukai, maka kita hilangkan, kita kesampaikan hal-hal yang tidak baik. Jadi nggak ada orang yang apa ya, nggak ada orang yang sempurna. Ya, baik kecantikannya, di sini baik kecantikannya, hartanya, ya, nasabnya, itu agamanya itu tidak ada orang yang sempurna. Pasti ada kekurangan. Dan kekurangan itu hilangkan, tipiskan. Insya Allah, sehingga nanti saling mengisi, maka yang tercipta mawaddah, cinta pada aspek fisiknya, harta, keturunan, dan kecantikannya. Tidak masalah. Pesek-pesek ini amanahnya Allah kok. Ya kan, hitam-hitam ini juga amanahnya Allah kok. Harus saya tahu, harus saya rawat, sehingga nanti menjadi putih, dikasih head body yang pemutih misalnya ya. Belikan 1 botol untuk 1 hari atau bagaimana. Ya. Ada upaya-upaya untuk menyesuaikan dengan keinginan Anda. Dan bagaimana menurut ilmu pengetahuan yang benar. Nah, dikatakan oleh Hamka, cinta itu adalah ibarat perang. Kemenangan melahirkan keikhlasan dan sabar. Cinta membangkitkan kekuatan. Kekalahan, kegagalan
menghembuskan kegagahan. Jadi karena gagah, dia berlapang dada untuk tetap bertahan dalam pernikahan itu. Ya, bukan terus sombong tidak, lalu bagaimanapun memaafkan, memahami kekurangan itu adalah lebih baik. Kemudian, nah, hunna libasulakum wa antum libasulahunna. Mereka para perempuan adalah baju bagi laki-laki. Dan engkau laki-laki juga baju bagi perempuan. Mbak, apakah benar orang yang pakai baju itu pakai dilapisi anu dulu, Mbak? Apa ya apa itu namanya? Dibungkus plastik dulu, Mbak, sebelum pakai baju. Halo, saya minta jawaban, jangan ditutup semua suaranya. Nah, ini pada pergi. Gimana, Mbak? Sapanatu. Anda kalau pakai baju pakai pelapis di apa itu namanya, di blebet kayak buah enggak, Mbak, itu? Di apa namanya, di apa, Mbak? Di plastik itu loh. Sapanatu sedang apa ya? Diplastikin atau gimana, Bu? Agak kurang paham. Di bungkus plastik itu loh, plastik yang untuk di mal-mal itu kan ada buah makanan juga kalau dikemas terus di apa namanya, aku kok lali kan namanya. Kalau sebelum dipakai ya diplastikin biasanya. Iya, plastik. Tapi namanya kan apa itu? Kalau kamu bungkus dulu enggak, kamu kubur dulu enggak badanmu dengan plastik? Enggak. Enggak, kan langsung hanya ada pakaian dalam, pakaian luar juga ada gitu kan ya, Mbak. Pakaian dalam pun harus ditedeng-aling-aling dulu, Mbak, pakai kertas gitu baru pakai pakaian dalam. Artinya gini loh, bahwa kunna libasul lakum itu laki-laki itu tidak ada aurat bagi perempuan yang istrinya sudah barang tentu ya, Mbak, bukan laki-laki tidak ada aurat bagi perempuan. Jadi laki-laki perempuan kalau sudah menikah itu tidak ada aurat. Ya artinya apa? Boleh kok lepas baju di depan suami, boleh kok lepas baju di depan. Nah kalau sudah lepas fungsi pakaian itu apa, Mbak? Fungsi pakaian itu kan satu untuk keindahan ya. Orang yang perutnya buncit menjadi tidak kelihatan buncit kan gitu, Mbak ya. Orang yang dadanya kempes kadang-kadang ditutup dengan apa itu jas ya atau jaket, dadanya nggak kelihatan kan, Mbak, untuk memperbaiki. Demikian juga fungsi pernikahan. Kemudian menghangatkan, ya kan, mempedekan. Orang ada orang yang pakai pakaian nggak pede kan, karena salah kostum ya kan. Nah, ini jangan sampai salah kostum. Bagaimana caranya? Ya amar ma'ruf nahi munkar. Gitu. Jadi kuna libasilakum ya mungkin libasilakum. Tapi sayangnya, Mbak, ini ada azan ya, waktunya sudah hampir selesai. Tapi jauh, Mbak, azannya. Saya nunggu yang kata-kata gitu. Tapi masalahnya di dalam keluarga kadang-kadang kita itu bebas membuka baju di depan pasangan ya, dengan suami atau istri. Tapi tidak mau membuka hati. Nggak mau, Mbak, membuka hatinya. Artinya apa? Kalau ada kesalahan, nggak cocokan itu dipendem. Tidurnya ngorok. Sudah satu ya, Mbak. Badannya bau. Enggak, terus dicari solusi. Bagaimana supaya tidak ngorok? Mas Irengkes, ada ke saya misalnya sebagian kan murah itu mengurangi ngorok biasanya. Contohnya diatur gitu. Enggak, dikumpulin itu. Ngorok. Badannya bau. Enggak, terus dicarikan apa itu obat BB ya. Bedak atau apa itu tawas itu malah lebih baik, Mbak, tawas daripada pengharum BB Rexona bangsanya itu banyak yang nggak cocok malah tambah beludak ya. Itu tidak, malah
Gundem. Enggak, bicaranya kasar. Enggak, terus dia ajak bicara. Mas, tolong kalau bicara dengan saya jangan seperti itu. Saya kok kurang pernah. Bagaimana lah perempuan kan bisa merayu, ya. Merayu suami itu wajib. Dikumpulin, akhirnya suatu ketika akan meledak duar gitu kan. Nah, ini yang tidak dibenarkan, ya. Jadi harus mau membuka hati juga untuk saling mengingatkan kekurangan dan mencari solusinya, ya. Karena secara psikologis kalau ini tidak implementasikan dapat mengganggu hubungan suami istri. Maka si suami harus memberdayakan istri yang tidak berdaya, ya kan? Harus saling mengasihi, harus saling menghormati, harus saling dapat memahami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallah ba'dhum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim fasolihatu qanitatun hafidatul lil ghaibi bima hafidallah. Ayatnya ya. Kita harus sudah ini selalu berdoa ini Rabbana hablana min azwajina untuk menuju ke sakinah mawaddah warahmah, ya. Dan ya muqallibul qulub tsabbit qalbi ala dinika. Ya Allah yang membalik-balikkan hati, tetapkanlah hati saya pada agamamu. Agama Islam itu mengajakkan kita ke sakinah mawaddah, ke surga kan, ya. Nah, ini juga doa ketiga. Saya lanjut terus saja biar cepat. Ya, keridhaan Allah terhadap usaha manusia masing-masing menginginkan kebahagiaan pasangannya. Kalau anfak sampai di sini itu diangkat loh. Walaupun kamu berusaha untuk memberikan segebok emas, kalau hanya Allah lah yang akan memberikan keridhaan di antara kamu. Jadi yang memberikan keridhaan itu Allah. Maksud kita harus selalu berdoa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina sampai akhir. Laki-laki dan perempuan di dalam Islam itu sama-sama boleh melakukan kebaikan dan akan mendapat balasan dari Allah. Kemudian perempuan meskipun tidak diangkat dalam ayat-ayat yang mengangkat tentang hijrah, tetapi dia memiliki poin yang sama dengan laki-laki ketika berbuat kebaikan. Karena hijrah itu kan segalanya, Mbak. Untuk laki-laki meninggalkan hartanya yang sekian lama diusahakan untuk dijadikan tabungan, tapi kemudian hilang begitu saja karena harus mengikuti ajaran Islam. Mau cepat ya, Mbak, ya. Dan yang terakhir wassalam. Ya, jadi keluarga terdiri dari suami istri atau suami istri dan anak-anaknya yang mampu menciptakan kehidupan yang harmonis, saling menghargai dan mendukung dalam beramal ma'ruf nahi munkar dan iman, ya. Dan sudah selesai, saya akhiri ya, saya izin untuk live ya, Mbak, ya. Gitu. Iya. Ya, Ibu. Oke, saya izin langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Suaranya sedikit ya, tapi saya terima kasih sekali Anda sudah hadir. Yuk. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan Allah. Amin. Amin. Amin.